Bapak sekalian, pembahasan kita sore hari ini adalah tentang amalan untuk menggapai Lailatul Qadar supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Namun sebelum itu akan saya ceritakan sedikit kisah, sebuah kisah yang luar biasa yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ahmad. Syekh Ahmad Syakir juga menyatakan bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih. Ada dua orang yang masuk Islam bersamaan. Masuk Islamnya bareng waktu. Namun ada bedanya dua ini. Yang satunya sangat rajin ibadah, yang satunya biasa-biasa saja. Bahasa kasarnya malas ibadah, tapi tidak layak kita katakan malas. Mau sahabat Nabi mau malas semua. Tapi intinya tidak seperti yang satunya yang begitu rajin ibadah. Luar biasa. Selain kisah ini luar biasa, yang menceritakan kisah ini juga luar biasa, Pak. Atau menanyakan kisah ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Siapa itu? Sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini sebelum saya cerita sedikit tentang rawi daripada kisah tersebut. Yang artinya ketika sebuah cerita, sebuah kisah itu dibawakan oleh orang yang luar biasa, maka pasti insya Allah cerita itu benar-benar sahih. Thalhah bin Ubaidillah itu siapa? Thalhah bin Ubaidillah itu adalah seorang sahabat yang Nabi katakan, kalau kalian ingin melihat orang yang dicatat oleh Allah sebagai seorang yang syahid, berarti orang syahid itu jaminannya apa, Pak? Surga. Kalau kalian ingin melihat orang yang tercatat sebagai syahid tapi dia masih hidup, lihatlah kepada Thalhah, kata Nabi. Itu kan luar biasa ya. Kenapa demikian? Karena sahabat Thalhah radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi rela untuk menjadi perisainya Nabi, Pak. Bukan Nabi yang nyuruh, tapi dia sendiri. Pada saat perang Uhud, setiap kali ada senjata yang dilempar hampir mengenai Nabi, badannya dimasak, Pak, kena. Ada anak panah yang mau mengenai Nabi, langsung lompat supaya Nabi tidak sampai kena panah tersebut. Sampai ketika habis perang, Pak, dihitung luka yang ada di tubuhnya sahabat Thalhah itu lebih dari 80 luka, Pak. Itu kita keiris pisau di kita cengar-cengar, aduh sakit itu kan. Itu 80, Pak. Ya bukan luka sembarangan, luka panah, luka pedang dan sebagainya. Makanya itu Nabi mengatakan bahwasanya kalau ingin melihat orang yang syahid tapi dia masih hidup, dia Allah. Nah, inilah yang melihat kisah tersebut. Nah, kisah ini adalah tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana dua orang ini masuk Islam bersamaan. Yang satu sangat rajin ibadah, yang satu biasa saja. Kemudian yang satu yang rajin ibadah ini, dia ikut perang di jalan Allah, kemudian dia gugur di jalan Allah tersebut, sehingga dia tercatat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah. Yang satunya belum, masih ibadah dalam keadaan ibadah biasa. Namun Bapak Ibu sekalian, yang satunya ini mendapati bulan Ramadan, dia berpuasa Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan, dia kemudian sholat malam pada saat bulan Ramadan, dia bersedekah pada bulan Ramadan, dia mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, wafatlah orang ini. Setelah wafat, Thalhah bin Ubaidillah yang tadi saya ceritakan itu bermimpi, Pak. Ya, mimpinya sahabat itu beda dengan mimpi kita, Pak. Ya, kualitasnya beda. Apalagi Nabi ada di sampingnya, kemudian bertanya kepada Nabi, apa mimpi Thalhah itu? Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala
bahwa orang yang ibadahnya biasa-biasa tersebut masuk surga lebih dahulu, baru kemudian orang yang mati syahid itu masuk belakangan. Kemudian ditanyakanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah benar yang aku lihat ini benar? Kata Nabi. Apalagi Nabi mengatakan itu benar, Pak. Kalau orang sekarang dengan mimpi dan dikatakan ini sebagai dasar syariat, maka ini kita harus timbang dengan hadis Nabi. Maka ditanyakanlah kepada Nabi SAW, ternyata benar. Talha pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa? Kata Nabi, mengapa orang yang ibadahnya biasa ini justru lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang yang syahid di jalan Allah? Maka Nabi SAW menjawab, bukankah fulan yang ibadahnya biasa-biasa saja ini dia mendapatkan bulan Ramadan? Benar, wahai Rasul. Bukankah dia berpuasa di bulan Ramadan? Benar, wahai Rasul. Bukankah dia melakukan sholat malam di bulan Ramadan? Benar, wahai Rasul. Bukankah ia membaca Quran di bulan Ramadan? Benar, wahai Rasul. Maka Nabi pun mengatakan, jika kau membenarkan itu semuanya, apa yang mengherankanmu? Bukankah dia telah mendapatkan fadilah bulan Ramadan tersebut? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan dari kisah ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan bahwasanya ternyata seorang itu sangat diberikan keberuntungan yang sangat besar ketika ia dipertemukan dengan bulan Ramadan, bisa berpuasa di dalamnya, bisa beriktikaf di dalamnya, bisa bersedekah di dalamnya, bisa sholat malam di dalamnya, maka ia telah mendapatkan fadilah dan keutamaan tersebut, Bapak Ibu sekalian. Dan puncak daripada fadilah bulan Ramadan itu adalah malam Al-Qadar, atau yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Lalu apakah kita sering kali Pak menyebut, oh Lailatul Qadar, apa sih sebetulnya Lailatul Qadar itu? Nah ini Pak, apakah kita sudah memahaminya? Iya juga ya, mungkin kita berpikir begitu Pak, iya juga ya. Saya belum berpikir ke sana, apa sebetulnya Lailatul Qadar itu? Kalau kita jabarkan secara makna, ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Makna yang pertama, Lailatul Qadar itu, Al-Qadar itu adalah artinya Al-Azim, yaitu Lailatul Azimah atau Lailatul Azim, itu malam yang sangat agung. Kenapa malam tersebut sangat agung? Karena Allah memilihnya. Pada saat itu turunlah para malaikat, yang pada saat itu turunlah malaikat Jibril, dan disebutkan wa ma nazala ruhul amin illa bi syai'in 'azim wa barakatin katsira, dan tidaklah malaikat Jibril itu turun ke bumi melainkan ada perkara yang sangat agung, yaitu Lailatul Qadar. Jadi makna Lailatul Qadar yang pertama adalah malam yang sangat agung. Makna yang kedua sesuai dengan namanya Pak, Al-Qadar. Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya adalah qadar, takdir Pak. Yaitu malam takdir. Kenapa disebut malam takdir? Nah ini kan perlunya kita ngaji begini sehingga kita mengetahui kenapa disebut dengan malam takdir malam itu. Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menata kembali takdir-takdir selama 1 tahun yang akan datang. Itulah yang disebut dengan takdir samawi. Takdir samawi. Di mana pada saat itu siapa yang berdoa kepada Allah meminta ditakdirkan kebaikan, maka Allah akan dijawab. Loh, dalilnya mana Ustaz? Nah ini kan kalau ngomong butuh dalil apa? Ya butuh. Surah Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna
منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إلى آخرها. Itu disebutkan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang sangat agung, malam yang penuh dengan keberkahan, yang pada malam itu fiha yufraqu kullu amrin hakim, kata Allah. Surah Al-Quran ayat 1 sampai 10 lihat di sana. Bahwa di dalam malam tersebut, kata Allah, yufraqu kullu amrin hakim. Allah kembali menata takdir-takdir itu dengan segala kebijaksanaan yang Allah atur. Jadi Allah adalah zat yang maha bijaksana. Bijaksana kemana Allah pada saat itu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mencari kebaikan. Karena pada malam pertama Ramadan, malam pertama Ramadan ini Pak, ini disebut apa dalam itu? Idza kana awwalul lailatin min Ramadan, ketika datang malam pertama di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada penyeru dari langit. Penyeru dari langit Pak, ya baghiyal, apa namanya? Ya talibal khairi, wahai para pencari kebaikan. Ya. Aqbil, sambutlah datangnya bulan. Ya baghiyal syarri, wahai para pencari kejahatan. Aksir, berhentilah kamu, jangan lakukan buruk. Seolah-olah penyeru tersebut mengatakan bahwasanya berhentilah, karena dosa yang dilakukan pada hari-hari tersebut jauh lebih besar nilainya. Pahala yang dilakukan di hari-hari tersebut jauh lebih besar nilai pahala. Balik bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang sama. Itulah yang puncak daripada bulan Ramadan yang kita cari-cari dan kita tunggu-tunggu. Seandainya seseorang kemudian mendapatkan satu kali sholat saja pada saat Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Itu satu sholat, satu rakaat, apalagi 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, maka kita akan mendapatkan. Lalu bagaimana amal kita? Amal apa yang bisa kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar? Nah, ini kan kita bahas tadi kan. Kalau langsung kita bahas saja nanti kita nggak tahu Pak Lailatul Qadar itu apa. Setelah ini kita tahu, oh ternyata itu kenapa disebut Lailatul Qadar. Ternyata ada perincian atau penjelasan masalah takdir lagi di dalam malam tersebut. Sehingga itu kesempatan kita berdoa. Karena takdir itu kan ada 2 macam itu Pak, kalau kita secara garis besar gitu kan. Ya. Yang pertama disebut dengan takdir azali, ya kan? Takdir azali itu ditetapkan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, pertama kali Allah ciptakan qalam, kemudian kemudian Allah berfirman kepada qalam itu, uktub, wahai qalam, tulislah. Rabbi wa madza aktub, kemudian qalam bertanya kepada Allah, ya Allah apa yang harus saya tulis? Uktub maqadir kulli syai' hatta taquma as-sa'ah. Tulislah perincian takdir, wahai qalam, mulai dari sekarang sampai terjadinya hari kiamat nanti. Itu ditulis takdir azali itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Pak. Kemudian jenis takdir kedua secara global adalah takdir mughayyar, yang takdir yang bisa diubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, seandainya ada sesuatu yang bisa merubah takdir, maka doalah yang merubah itu kan. Maka kita banyak berdoa. Surah Ar-Ra'd ayat 11 Pak, kita lihat apa kata Allah di sana. Di tengah ayat Allah berfirman, ayat yang sudah masyhur, yang Bapak sudah sering mendengarnya, ayat itu apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma
berusaha untuk berubah takdir-takdir kita. Bapak Ibu sekalian, amal yang dimaksudkan ya di dalam Lailatul Qadar untuk menggapai ada kurang lebih 10 amal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Amal yang pertama adalah ya kita memohon kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Mulai sekarang kita harus berdoa. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah. Jangankan pada saat bulan Ramadan, sebelum datang bulan Ramadan pun para sahabat sudah berdoa. Bahkan dikisahkan ya di dalam kitab Syiar bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah mohon, ya Allah pertemukanlah kami dengan Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan Ramadan. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang yang paling paham tentang agama ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kefahaman mereka terhadap agama itu menjadikan kerinduan mereka ya, dengan bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ini pertama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua, membersihkan diri sebaik-baiknya, tazkiyatun nafs, dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa ketika seseorang tidak bisa melakukan suatu amalan bukan karena kelemahannya, bukan karena kekurangannya, namun seorang ketika ia terlewatkan satu amal, bisa jadi karena memang Allah tidak menghendaki orang tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Maka hendaklah kita memperbaiki diri. Siapa yang Allah kehendaki untuk menggapai kebaikan-kebaikan, yaitu orang yang dibersihkan hatinya. Maka disitulah kita mengawali untuk menggapai Lailatul Qadar itu dengan membersihkan diri kita sebaik-baiknya. Beberapa tahun yang lalu saya punya kawan yang luar biasa, subhanallah, orang Arab nih Pak, orang Indonesia ya. Istrinya juga orang Betawi, subhanallah. Ini kawan ini sangat luar biasa. Setiap beliau ini selalu merencanakan kebaikan. Ustaz, saya mau ini, begitu bagus itu. Selalu konsultasi dan bertanya, mengajak. Itulah. Satu saat pada saat bulan Ramadan, beliau kemudian mengatakan, "Sebenarnya tahun ini aneh ingin kumpul di ya, tapi ya Allah belum bisa. Insya Allah tahun depan bisa Pak. Bismillah, dia begitu. Subhanallah, luar biasa. Ramadan pun beliau tidak pernah absen untuk sholat tarawih. Apapun kesibukan yang beliau tutup. Sampai akhir Ramadan beliau sampai larut malam Pak di masjid itu. Kemudian ketika kita menjelang berangkat sholat Id, subhanallah, ada berita duka, ternyata fulan tersebut meninggal dunia. Itulah jika Allah memberikan kebaikan. Allah pertemukan fulan ini dengan Ramadan secara utuh, secara penuh. Ketika Ramadan berlalu, bersamaan dengan itu juga Allah memanggilnya. Ternyata Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya di bulan tersebut. Dan ternyata tanpa disangka dan tanpa diduga, itu adalah bulan Ramadan yang terakhir dan pertemuan terakhir dengan kami teman-temannya, sahabat-sahabat Rasulullah. Itulah kita memperbaiki diri, membaguskan taubat kita. Insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sekalian, kita memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana
disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri." Carilah Lailatul Qadar itu fil witri fil ashril awakhir, pada malam-malam ganjil, ya, pada bulan Ramadan. Ini Pak, ini yang disebutkan dengan fi'liyah, qauliyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengucapkan bahwasanya, ya, cari pada malam-malam ganjil. Permasalahannya kalau misalkan, nah kalau ini kan bareng Pak puasanya kita ya. Kalau puasanya nggak bareng gimana nih? Nah, gitu kan. Ternyata Nabi juga bersabda dalam redaksi yang lain Pak. Ini kan, itu tadi mitir, yaitu malam ganjil. Maka ketika seseorang mendapati Ramadan bersamaan, mereka nggak bingung, nggak bingung. Oh, berarti malam ganjilnya di malam sekian, ini kan tanggalan maksudnya sekian, akan ketahuan. Karena juga berbeda. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, tanpa embel-embel malam ganjil Pak. Nah, itu kan. Jadi seolah-olah sebetulnya ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak. Seolah-olah beliau sudah mengetahui bahwa umatnya nanti akan terjadi perbedaan pendapat, sehingga ketika terjadi perbedaannya itu kita menggunakan hadis yang ini. Ketika tidak terjadi perbedaan, ketika bersamaan, maka kita menggunakan hadis yang pertama. Namun ketika seseorang mampu berdiam diri di masjid sampai 10 hari terakhir secara penuh, maka itu adalah suatu fadilah keutamaan. Jangan saya terangkan di sini dalam itikaf, karena juga ada itikaf supaya inilah menghidupkan 10 malam terakhir. Apakah? Nah ini sekarang pertanyaan. Apakah seorang mendapatkan Lailatul Qadar itu harus melalui itikaf? Jika ada itikaf dia kemudian nggak dapat Lailatul Qadar, Pak? Jawabannya tidak. Ya. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang sedang menstruasi, datang bulan? Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sakit? Bagaimana dengan mereka yang dalam safar? Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya untuk orang yang di masjid dan itikaf, Pak. Loh, dalilnya mana Ustaz? Kita kan bicara dalil lagi di situ kan. Ya. Dalilnya adalah pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang harus saya ucapkan ketika saya mendapati Lailatul Qadar?" Jadi kan itu pertanyaan Ibunda Aisyah kepada Nabi SAW. Ya. Maka Nabi mengatakan, ada 2 riwayat di situ. Faquli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Atau dalam ayat lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal Ibunda Aisyah pada saat itu tidak sedang beriktikaf. Loh, kok tahu? Karena ya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, istri Nabi tidaklah beriktikaf. Ya, jadi kita tahu di situ, Pak. Maka orang yang tidak iktikaf pun dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Intinya dia menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu. Jadi yang ketiga ya adalah memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang keempat ya, masih poin ketiga dulu. Sehingga saya berubah mengatakan siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti dua. Kenapa? Karena semuanya dipakai, gitu kan? Dan dia tidak peduli kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Dia tidak sibuk untuk mencarinya dengan tanda. Oh, tandanya Lailatul Qadar bukan ini.
pernah satu saat kita ya di musim hujan dulu ya di daerah saya itu Pak, selama 10 hari terakhir itu hujan terus Pak itu. Nah itu kan, apakah Lailatul Qadar tidak turun pada malam tersebut? Tetap turun sebenarnya kepada Allah SWT. Ini. Jadi menghidupkan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan, jika kalian ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka sekurang-kurangnya pada malam-malam ganjil itu kita mengikuti sholat isya dan sholat subuh. Siapa yang siapa yang melaksanakan, ini luar biasa Pak di sini. Hadis mauquf pada perkataan sahabat, riwayat sahih. Jadi man shalla al-isya was-subha fil jamaah, siapa yang melakukan sholat isya dan subuh secara berjamaah pada malam 10 terakhir Ramadan, jika pada malam tersebut bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka kata sahabat Abdullah bin Abbas, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Ini yang sholat isya sama sholat subuh saja Pak. Apalagi jika dia hidupkan seluruh malamnya, potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu jauh lebih besar. Maka kita jangan menyia-nyiakan ya. Jangan menyia-nyiakan ibadah di bulan Ramadan ya. Nah, itulah yang menjadi sunnah Nabi SAW dan diajarkan Nabi SAW. Kemudian yang kelima, sholat malam. Sehingga kita lihat sholat malam itu qiyamul lail Pak, berbeda dengan tahajud. Qiyamul lail itu sifatnya lebih umum. Qiyamul lail adalah semua sholat sunnah yang dilakukan dengan syarat itu dia sudah sholat isya. Jika dia telah melaksanakan sholat isya, ya, telah melaksanakan ba'diyah isya, kemudian dia sholat ya, maka sholat yang dilakukan itu termasuk qiyamul lail, walaupun jam 8 jam 9 pada luar seperti kita ya, ini tarawih ini, nah, maka ini ikut qiyamul lail. Adapun yang disebut dengan tahajud, maka tahajud itu memiliki syarat. Apa itu syaratnya? Tidur dulu, kan? Tidur dulu. Dan luar biasa tahajud itu. Jadi walaupun kita sudah tarawih, jangan tinggalkan tahajudnya juga. Nah, Nabi SAW menyebutkan, ya, inna syarafal mu'mini fi sholatil lailihi. Ya, sesungguhnya kemuliaan ya seorang muslim itu Allah tetapkan pada sholat tahajud yang dia lakukan. Dan Allah juga berjanji di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam itu adalah kalian bertahajud, adalah engkau bertahajud ya, jika Allah berikan kedudukan. Nabi SAW juga menyebutkan ya bahwa sholat tahajud itu adalah ya da'bus sholihin qablakum. Itu ciri khas orang-orang soleh ya sebelum kalian, kata Nabi SAW. Jadi ternyata umat-umat Nabi terdahulu bagusnya, yaitu umat Nabi-Nabi sebelum masa Nabi Muhammad SAW itu ya mereka kebiasaannya orang-orang soleh itu mereka itu melaksanakan sholat tahajud. Maka di situ siapa yang Nabi mengatakan ya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya, siapa yang mengikuti tradisi suatu kaum maka dia akan masuk golongan mereka. Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti kebiasaan orang soleh terdahulu. Apa itu? Sholat tahajud gitu kan. Disuruh supaya apa? Supaya masuk golongan mereka ya. Begitupun tasyabuh dalam konotasi yang
kurang bagus. Artinya tasyabuh dalam artinya menyerupai tradisi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang beriman. Maka dia pun juga diancam akan masuk golongan orang tersebut. Nah, kita mencontoh, mengikuti, ya. Ini sholat. Dan ini juga merupakan bagian terpenting. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla ma'al imam, ya, hatta yantahi." Atau qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kutiba lahu sholatul lailatin." Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang sholat bersama imam, ya, sampai selesai, bukan sepotong-sepotong, ya, bukan berapa rakaat, sholat bersama imam sampai selesai, kata Nabi SAW, maka dia dicatat oleh Allah SWT mendapatkan pahala seperti sholat semalaman. Ya, dalam ayat disebutkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ternyata sholat tarawih itu merupakan salah satu, ya, cara untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, bahwa sholat itu sendiri adalah sebagai disebutkan Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kita ketika sholat, Pak, itu mi'raj, Pak. Makanya datang gangguan setan itu berulang-ulang di dalam sholat itu. Terkadang kita diganggu dengan HP, terkadang kita diganggu dengan diingatkan dengan hal yang lain, terkadang kita diganggu dengan sesuatu yang lain lagi, ya, terkadang kita dijadikan ngantuk di dalam sholat itu, macam-macam, ya. Maka disitulah, ya, godaan yang ada pada saat sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan tentang sholat itu apa? Katanya, ya, siapa yang sholat dengan khusyuk dan tenang, maka kelak pada hari kiamat dia akan berdiri dengan tenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang sholatnya tidak tenang, maka dia tidak akan bisa tenang berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Sampai seperti ini. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, sholat, ya, terutama sholat tarawih, ya, walaupun sholat sunnah namun memiliki fadilah yang sangat besar, dia akan menutup kekurangan sholat. Di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya inna awwala ma yuhasabu bihil abdul mu'min yawmal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali akan ditimbang kelak pada hari kiamat, jadi antara amal-amal manusia itu adalah sholat. Wa in sholuhat, kalau sholatnya bagus, sholuhat sa'iru amalihi, maka seluruh amalnya akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in fasadat, kalau misalkan sholatnya rusak, fasadat sa'iru amalihi, maka akan rusak seluruh amal-amal. Maka kita diberikan kesempatan pada saat sholat tarawih ini, ya, bukan hanya sekedar, ya, untuk meramaikan Ramadan, namun memang benar-benar menggunakan kesempatan kita, ya, untuk beramal lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, membaca doa dengan doa yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka siapa yang membaca doa tersebut, ya, mulai malam ketika datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, setiap malamnya ia baca, maka ia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti, dan kita tidak tahu malam yang mana ini. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan berbekas di dalam dirinya. Ya, apa bekasnya nanti akan kita? Sebagaimana sholat itu akan mendapatkan suatu harta. Ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa di antaranya wa jazaa'ul hasanati sayyi'atun ba'daha. Ya. Tanda bahwa amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda bahwasanya
itu mendapatkan amal yang utama, ya, adalah wal hasanatu ba'daha, maka Allah mudahkan bagi orang tersebut untuk beramal kebaikan setelah itu. Nah, kita lihat setelah Ramadan nanti apakah kita memang masih dimudahkan ya untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Maka kita doa yang kita panjatkan setiap habis sholat itu ayat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pertanyaannya, kenapa di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita, ya Allah saya minta duit, ya Allah saya minta rezeki, yang diminta adalah apa? Ya, a'inni ala dzikrik, ya Allah tolonglah aku supaya aku bisa senantiasa berzikir kepada Engkau. Karena itu satu rahasia, Pak. Ya, apa rahasianya? Dzkuruni adzkurkum. Ya, jadi zikirlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Artinya aku akan menolong kesulitan-kesulitan kalian. Ya. Wa syukrika, ya Allah jadikanlah aku mudah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Kunci untuk membuka rezeki adalah ya syukur, Pak. Makanya itu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah dan bagusnya ibadah. Maka membaca doa pada saat ya, malam-malam ya 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah kunci mendapatkan ya Lailatul Qadar. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak ya berzikir kepada Allah dengan zikir yang dia mudah melakukan. Zikir setelah doa, entah itu dengan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya, ya, atau menggunakan kalimat thayyibah la ilaha illallah, atau menggunakan la haula wala quwwata illa billah dan lain sebagainya, atau menggunakan doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu luar biasa doa itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menyertakan doa tersebut pada saat ia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah yang menjadi hajat-hajatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca satu yang kita baca. Kemudian yang ke-8, Bapak sekalian, memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Namun membaca Al-Quran ini dengan aturan, yaitu kita tidak mengangkat suara pada saat saudara kita sedang berzikir di dekat kita atau sedang sholat. Ya. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang sholat, di dekatnya baca Quran, suaranya kencang. Ya. Yang sholat lapor sama Nabi, ya Rasul saya terganggu dengan bacaan dia. Dilaporkan, terima dia nggak terima. Loh, saya kan baca Quran wahai Rasul. Nah, itu kan, apa salahnya saya baca Quran? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullukum yunaji rabbah. Setiap kalian itu, baik kamu yang sholat atau kamu yang baca Quran, yunaji rabbah, kamu itu sedang bermunajat kepada Tuhan kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sedang bermunajat, fala yafa'u sawti ba'din ala ba'd. Janganlah kamu mengganggu antara satu dengan yang lainnya itu dengan suaranya. Nah, ini aturannya ketika kita baca Quran. Pada saat kita ya ingin menghidupkan maka ada orang yang sholat, kita cukup membaca dengan suara yang kita dengar sendiri saja. Ini membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-9, tentu sekalian, amalan ya untuk menggapai Lailatul Qadar adalah memperbanyak sedekah pada malam tersebut. Entah itu memasukkan ya uang ke kotak-kotak amal, walaupun jumlahnya kecil, namun keikhlasan itu akan menjadikan ya, nilai daripada ya infak tersebut menjadi besar. Ya. Betapa banyak orang-orang yang kemudian dengan niat yang lurus, dengan cara yang benar, dia mendapatkan amalan yang berkualitas. Dan betapa banyak amalan-amalan yang tampaknya besar namun bernilai kecil.
Imam Az-Zarnuji menyebutkan di dalam Ta'limul Muta'allim sebuah pesan yang luar biasa kata beliau, kam min amalin shaghirin tukabbiruhu an-niyyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil menurut penilaian manusia, namun dia memiliki pahala yang besar di sisi Allah karena niat yang besar, niat yang lurus, niat yang bersih, ya, sehingga Allah menilai amalan tersebut dengan amalan besar. Wa kam min amalin kabirin, dan betapa banyak amal-amal yang menurut penilaian manusia itu sangat besar, tusawiru an-niyah, namun dengan niat yang tidak benar dan tidak lurus, Allah pun menilai kecil amalan-amalan tersebut. Ini yang ke-9. Yang ke-10, Bapak Saudara, iktikaf. Ini kan, ya. Iktikaf itu apa itu, Pak? Ya. Iktikaf, ya, adalah secara bahasa artinya iktikaf itu berdiam diri. Maka seorang yang berdiam diri dia iktikaf itu, Pak. Kemudian secara istilah syar'i, iktikaf itu adalah lazamal masjid, memiliki beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah, ya, seorang yang berdiam diri di dalam masjid. Satu. Kemudian yang kedua, ya, ma'an niyah, disertai dengan niat, ya. Kemudian yang ketiga, ma'al tahiri minal hadathi. Yang ketiga, dia suci dari hadas. Jadi syaratnya iktikaf kita harus suci dari hadas, ya. Ini 3 hal itu yang disebutkan, ya, para ulama, bahwasanya yang disebut dengan iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat untuk iktikaf dan disertai diri dalam keadaan suci, itu dalam keadaan suci. Sehingga dengan pengertian ini, seorang yang berhadas, ya, maka dia tidak bisa meniatkan untuk iktikaf. Maka dia harus mensucikan diri dulu, dia harus bersuci. Jika hadasnya besar, dia harus mandi. Jika hadasnya kecil, dia cukup berwudu. Ini. Dan iktikaf ini, Bapak Ibu sekalian, ya, tadi disebutkan, apakah seorang yang ingin menggapai Lailatul Qadar itu harus melalui iktikaf saja? Tidak. Lalu jika tidak, kenapa harus iktikaf? Bapak Ibu sekalian, ada 2 hal penting di dalam iktikaf. Yang pertama adalah di dalam iktikaf ini ada perkara yang sangat agung, yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena ia adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di dalam iktikaf ini kita memutuskan segala hal yang terkait dengan perkara-perkara yang akan menghalangi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hindari semua. Dan iktikaf itu sendiri akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sehingga seorang yang beriktikaf, ya, kemudian dia bertafakur saja, maka dia akan mendapatkan satu fadilah, mendapatkan Lailatul Qadar pada saat bertepatan apa yang dilakukan itu, ya, dengan Lailatul Qadar. Jika Lailatul Qadar turun pada malam tersebut. Inilah Bapak sekalian 10 amalan, ya, yang bisa kita lakukan, ya, untuk menggapai Lailatul Qadar. Dan jangan kita sia-siakan. Mulai hari ini, mulai malam ini, mulai saat ini kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Kemudian ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah, yang pertama, tahirul qalbi, Allah akan mensucikan jiwanya, hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya akan menjadi khusyuk,
semangatnya akan menjadi tinggi, nilai ketakwaan daripada tujuan puasa itu akan dia peroleh, ya. Sehingga tujuan daripada puasa itu benar-benar didapatkan, ya. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan, supaya kalian bertakwa. Lalu apa takwa itu maksudnya di dalam ayat ini? Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mentafsirkan kriteria takwa itu ada 4 macam. Jika kita ingin melihat keberhasilan kita dalam puasa Ramadan itu, kriteria takwa itu ada 4 hal. Yang pertama, kata sahabat Ali bin Abi Thalib adalah ya al-khaufu minal syarrir. Seorang yang bertakwa itu dia rasa takutnya kepada Allah itu akan bertambah. Konsekuensinya dia khawatir melakukan dosa-dosa karena rasa takutnya muncul. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Ya. Apa tanzil itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang yang bertakwa maka dia semangatnya akan semakin besar di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saudara sekalian, ya, wal qana'atu bil qalil. Ia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Hatinya dibebaskan dari rasa sangka, rasa tamak, rasa kikir, rasa bakhil, itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, dibebaskan dari dengki kepada orang lain, benci, hasad, dan penyakit-penyakit semisal. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, ya, ciri-ciri orang bertakwa itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah ya wal istidad li yaumir rahim. Dia senantiasa bersiap-siap ya untuk ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Dia selalu mempersiapkan diri dengan amal. Dia khawatir jika kemudian pada saat Allah memanggilnya dia dalam keadaan buruk, amalnya dalam keadaan buruk. Inilah orang yang bertakwa, misalnya. Ya. Siapa yang mendapati 4 hal tersebut maka dia telah mendapatkan ketakwaan. Siapa yang mendapatkan ya 3 di antaranya maka dia telah mendapatkan 2/3 daripada ketakwaan atau 3/4 ketakwaan. Ya. Siapa yang mendapati 2 di antaranya maka dia telah mendapatkan separuh ketakwaan. Siapa yang mendapatkan 1 di antara 4 itu maka dia telah mendapatkan 1/4 daripada ketakwaan. Wallahu a'lam. Saya rasa itu ya kajian kita sore hari ini. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Biasanya ada pertanyaan nggak setelah pengajian ini? Ada? Jika ada silakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Apakah pertanyaan bagusnya luar biasa ya? Apakah salah satu keutamaan Lailatul bisa juga pada saat itu kemudian untuk menyelesaikan misalkan hutang-hutangnya gitu Pak ya? Bisa jika Allah berkehendak, itu sangat mudah sekali Pak. Makanya banyak berdoa pada saat malam-malam haji. Jika doa kita diijabah pada saat itu, sangat mudah sekali bagi Allah untuk menyelesaikan. Apakah ada dalilnya Pak? Dalilnya adalah memperbanyak doa saja Pak. Dalil 100 ada. Saya pernah mendapatkan seorang jamaah. Subhanallah. Beliau ini seorang pengusaha dan ternyata nasibnya kurang begitu mujur pada waktu itu. Dia konsultasi kepada saya bahwa dia ditipu orang senilai 1
miliar Pak. Dan itu kebanyakan uang di tangan Ustaz. Nangis Pak di hadapan saya. Dan saya bilang, Pak, karena waktu itu belum dekat puasa, maka saya mengarahkannya kepada Quran. Bacalah Quran Pak. Mintalah kepada Allah supaya Allah meringankan beban Bapak melalui bacaan Quran tersebut. Bacalah Quran, lihat makna Quran itu, maka Bapak akan menjadi tenang. Benarkah begitu Ustaz? Insya Allah. Dibaca. Kemudian beliau kata, lalu bagaimana dengan hutang-hutang saya ini Ustaz? Mohonlah kepada Allah. Allah Maha Kaya, saya bilang begitu. Allah Maha Kaya. Mungkinkah saya kemudian akan mendapatkan untuk membayar hutang-hutang itu? Jika Allah mengenai bisa, maka mudah bagi Allah. Dan jika belum, bisa jadi orang-orang yang Bapak hutangi itu akan menangguhkan waktunya. Dan bisa jadi mereka bahkan ada yang mengikhlaskan hartanya. Betul Pak, subhanallah. Sebagian dari orang yang hutang itu kemudian mengikhlaskan hartanya itu Pak. Subhanallah. Sehingga kemudian beliau bekerja sekarang Pak. Kemudian beliau punya rezeki untuk bisa membayar hutang-hutang yang tersisa. Itulah ajaib Allah berikan. Kenapa? Karena ketika seorang berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kesungguhan itulah yang akan menjadikan doa itu mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak ya. Dan manfaatkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu mendapatkan doa. Allah. Silakan Pak. Ya. Ustaz, Silakan. sekarang kan ada program untuk itikaf di Masjidil Haram gitu ya. Ya. Itu ada utama nggak secara pahalanya? Ya. Apa sama yang ada di sini? Ya. Itikaf di Masjidil Haram, Masya Allah. Fadilahnya sangat besar sekali Pak. Fadilahnya. Karena seorang yang beritikaf di Masjidil Haram, maka dia mendapatkan 3 fadilah utama. Pertama, dia mendapatkan sholat berjamaah di Masjidil Haram selama 5 waktu yang fadilahnya sebagaimana 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Yang kedua, beriktikaf di Masjidil Haram, dia bisa melaksanakan tawaf, di mana ibadah yang tidak bisa dilakukan di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Yang ketiga, ia kemudian bisa umroh pada saat itu, sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan, ta'limu hajjatan ma'i. Siapa orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala sebagaimana berhaji bersama. 3 fadilah utama yang akan diperoleh ketika orang melaksanakan haji di Allah. Begitu ya Pak. Baik. Karena sudah hujan Pak, sudah selesai. Mohon maaf kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian. Di sini Allah kita lakukan nilai kesempatan. Ya, dulu kita pernah isi di masjid ini mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, saya lupa Pak, sudah langsung sekali Pak. Dalam kesempatan tadi. Karena waktu itu setelah itu Allah waktu yang diminta oleh